Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa yang berjudul Leveling Up with Skill, di mana di part sebelumnya kita telah melihat Kang Tae-san yang sudah menyelesaikan gelombang serangan monster seorang diri di sisi utara. Dan kini dia sudah ditransfer kembali ke dalam labirin. Bagaimanakah kisah kelanjutannya? Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini, kita melihat kini Kang Tae-san yang sudah berada di depan pintu ruangan bos di lantai 10. Dan tidak lama setelah itu banyak jendela notifikasi pun muncul di hadapannya. Itu adalah pemberitahuan bonus yang telah ia dapatkan karena telah menyelesaikan quest spesial sebelumnya di bumi. Bonus itu berupa poin, dan jendela notifikasi selanjutnya pun muncul mengatakan bahwa Anda dapat menggunakan semua poin yang Anda dapatkan untuk apapun. Anda dapat mengubahnya menjadi gold, statistik, skill, atau tingkat kemahiran. Di sini dijelaskan bahwa Kang Tae-san dapat menukarkannya dengan gold dengan perbandingan 1 poin menjadi 10 gold. Kang Tae-san pun berkata dalam hati bahwa jika dia menukarkannya dia dapat mendapatkan 4.820 gold. Rasionya bagus, tapi aku bisa mendapatkan gold kapan saja, jadi nilainya rendah. Dan selanjutnya pilihan kedua, Kang Tae-san dapat menukarkannya dengan statistik dengan perbandingan 5:1. Kang Tae-san kembali berpikir bahwa ia bisa mendapatkan sekitar 96 statistik. Itu penting, tapi mengingat statistik rata-ratanya saat ini akan sia-sia jika melakukan itu. Kalau begitu dia akan memilih pilihan terakhir, yaitu dia dapat menukarkannya dengan tingkat kemahiran skill dengan perbandingan 10:1. Kang Tae-san mengatakan bahwa angka yang hanya dapat dibangun dengan waktu, XP, dan usaha itu adalah pilihan tepat baginya. Dan di sini dijelaskan bahwa bila tingkat kemahiran skill meningkat 20%, maka isi dari skill tersebut akan berubah. Dan di sini dicontohkan bahwa skill spesial yang selalu aktif seperti detection tingkat kemahiran 1%. Isi skillnya adalah Anda hanya bisa mendeteksi kelemahan makhluk. Namun jika tingkat kemahirannya sudah meningkat ke angka 20%, skill itu pun tidak hanya bisa mendeteksi kelemahan dari makhluk itu, namun juga sesekali akan memberikan sebuah informasi penting. Jadi sederhananya seperti itu. Itu sama dengan skill strengthening, tapi tergantung pada skillnya. Perubahannya mungkin signifikan atau mungkin tidak signifikan. Dan di sini Kang Tae-san pun mencoba bertanya kepada si hantu kecil yang mengatakan bahwa apakah menurutmu apa yang terjadi jika aku meningkatkan tingkat kemahiran dari Sword of Storm Scar? Si hantu kecil pun menjawab bahwa aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, tapi aku tidak yakin bahwa itu adalah sesuatu yang bagus. Yang terbaik adalah menggerakkan tubuhmu terlebih dahulu. Tidak peduli seberapa banyak pengetahuan yang kau miliki, tetapi kemampuan fisik adalah cerita yang berbeda. Kemudian Kang Tae-san pun membuka jendela semua skillnya, yang mengatakan bahwa Irak Weapon Mastery, Protective Shield, Vital Point Attack, Trees of Battle, itu semua adalah skill yang bagus, tapi ada kemungkinan menyesal dan lebih merupakan pertaruhan untuk meningkatkan level kemahiranku. Mempunyai terlalu banyak pilihan adalah sebuah masalah juga. Dan sembari menggeser-geser jendela status skillnya, Kang Tae-san pun tertarik kepada sebuah skillnya, yaitu Magic, yang tingkat kemahirannya saat ini hanya 2%. Dan sepertinya itu adalah skill yang akan ditingkatkan oleh Kang Tae-san. Dan agar tidak menyesal, ia mencoba memastikannya terlebih dahulu. Dan kini Kang Tae-san sudah berada di ruang rahasia lantai 9. Ia menuju ke sini bertujuan untuk menemui Lilith dan menanyakan hal itu. Namun di sini Lilith hanya menjawab, "Jadi maksudmu kau bisa meningkatkan level kemahiranmu secara instan?" Lilith pun lanjut menjelaskan bahwa aku tidak percaya kau bisa mengganggu sistem internal labirin dari luar. Aku bahkan tidak bisa melakukannya, jadi bagaimana kau bisa melakukan semua hal itu? Kang Tae-san hanya berkata apakah hal itu tidak mungkin untuk dilakukan. Lilith pun menimpali bahwa tentu saja level kemahiran adalah peraturan dari labirin. Mungkin saja orang yang tidak punya bakat bisa menjadi lebih kuat di tempat ini, tapi di saat yang sama mereka terikat oleh peraturan. Itu sebabnya tidak ada yang bisa mengganggu peraturan, yang bahkan para dewa pun tidak. Jadi sejauh mana kau bisa meningkatkannya?
Kang Taisan pun mengatakan bahwa itu sekitar 50%. Sontak seketika wajah Lilith pun yang mendengar hal itu menjadi suram. Ia pun mengatakan bahwa itu berbahaya. Kau sebaiknya tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Aku jamin orang-orang akan membunuhmu begitu kau memberitahu mereka. Dan dengan wajah yang santai Kang Taisan mengatakan bahwa apakah itu serius. Lilith pun mengatakan bahwa apa kau mengejek seseorang yang bahkan rela memotong jarinya untuk meningkatkan level kemahirannya meski hanya 1%. Dan tingkat kemahiran magicku saat ini hanya berada di angka 20%. Dan selanjutnya Lilith pun menjelaskan bahwa meskipun ini adalah hal yang pasti, tetapi semakin tinggi level kemahiran sihirmu, semakin tinggi pula kegunaannya. Level kemahiranmu saat ini sekitar 2-3% ya. Maka kau seharusnya tidak bisa menggunakan sihir tingkat pemula dengan benar. Sihir dasar, pemula, menengah, lanjutan, dan tertinggi, kau bisa menggunakan tingkat sihir apapun di labirin ini. Tetapi standar sihir yang kau gunakan akan berbeda tergantung pada level kemahiranmu. Ini adalah kasus unik bagimu untuk bisa langsung menguasai sihir tingkat menengah. Biasanya ketika level kemahiranmu 20%, kau bisa memaksimalkan kekuatan sihir level dasar, dan kau hanya akan bisa menggunakan setengah kekuatan dari sihir tingkat pemula. Pada angka kemahiran 40%, kau mampu sepenuhnya menggunakan sihir tingkat pemula. Pada angka 60%, kau mampu sepenuhnya mengontrol sihir tingkat menengah. Cukup dengan ini penjelasanku, kuharap ini bisa membantumu dalam mengambil keputusan. Dan kini Kang Taisan pun sudah tidak berada lagi di tempat Lilith. Namun yang saat ini Kang Taisan lakukan, ia mencoba menggunakan 100 poinnya untuk meningkatkan level kemahiran detectionnya sebanyak 10%. Dan kini level kemahirannya sudah ada di angka 62%. Kini Kang Taisan sudah bisa melihat kelemahan makhluk dan non-makhluk menggunakan skill detectionnya, dan juga memungkinkan mengidentifikasi ruang tersembunyi dan informasi lawan secara kasar. Dan juga sesekali ia akan mendapatkan informasi yang penting. Dan setelah itu ia menggunakan semua sisa poinnya untuk meningkatkan kemahiran dari skill magicnya dan meningkat sebanyak 38%. Setelah itu jendela notifikasi pun muncul bahwa Kang Taisan kini memperoleh magic akselerasi dan juga memperoleh magic explosion. Level kemahiran magic Kang Taisan saat ini sudah berada di angka 40%. Dan setelah meningkatkan kemahiran dari skillnya itu, ia mencoba mengeluarkan seal The Blessing Ball-nya. Dan setelah tingkat kemahiran magicnya naik, ternyata ukuran dari Blessing Ball-nya itu semakin besar. Dan sembari melemparkan The Blessing Ball-nya itu, ia mengaktifkan magic akselerasinya. Dan kini Kang Taisan tahu bahwa magic akselerasi itu meningkatkan kecepatan dan kekuatan dari skillnya. Dan kini dia lanjut menguji sihirnya yang lain, yaitu Force Arrow. Dia mengaktifkan skill itu bersamaan dengan Magic Explosion. Seketika magicnya itu pun meledak, dan pecahan-pecahan dari es Force Arrow-nya itu terlempar ke segala arah. Dan dengan wajah yang tersenyum, Taisan pun mengatakan bahwa itu cukup bagus. Scene pun kini berganti ke Kang Taisan yang sudah memasuki ruangan dari bos lantai 10. Diketahui bahwa bos dari lantai 10 itu adalah Ogre Fighter. Ogre ini berwarna hijau serta menggunakan 2 kapak besar sebagai senjata utamanya. Kang Taisan mencoba melancarkan sihir Blessing Ball-nya sembari mengaktifkan magic akselerasinya untuk menyerang tepat di kepala Ogre itu. Dan itu pun berhasil memberikan 112 damage kepada si Ogre Fighter. Kemudian lanjut Kang Taisan mengaktifkan Magic Confusion-nya. Dia menggabungkan Magic Confusion itu dengan Magic Akselerasi sehingga efeknya semakin membesar di kepala Ogre itu. Dan setelah itu dia mengaktifkan Magic Explosion sehingga sihir itu pun meledak di dalam kepala dari Ogre itu. Dan kini Kang Taisan pun mengatakan bahwa jadi ini juga berfungsi ke dalam sihir mental. Dan diperlihatkan kini Ogre Fighter itu sudah seperti orang bodoh dan semua tubuhnya bergetar. Tak berhenti sampai di situ, Kang Taisan pun melanjutkan eksperimennya dengan mencoba menggabungkan beberapa magic yang baru ia dapatkan. Dan sepertinya harga diri dari bos lantai 10 ini sudah menghilang karena dia menjadi bahan eksperimen dari Kang Taisan. Dan tidak lama setelah itu diperlihatkan Taisan yang sudah mengalahkan bos lantai 10. Tubuh dari bos Ogre ini pun terlihat hangus karena menerima banyak sekali serangan magic dari Kang Taisan.
Dan lagi-lagi hadiah dari lantai ini adalah sebuah ring. Dan kini Kang Tesan sudah seperti mbak-mbak yang tangannya dipenuhi dengan cincin. Itu diakibatkan karena dia memiliki skill Irak Sword yang dapat menumpukan status dari berbagai macam item yang ia kenakan. Setelah itu Kang Tesan pun mengobrol dengan si hantu kecil. Dia mengatakan bahwa kurasa aku bisa mencapai lantai 20 hanya dengan sihir ini. Si hantu kecil pun menjawab bahwa tentu saja sihir adalah salah satu poros di tempat ini. Setelah itu Shin pun berganti menjelaskan bahwa beberapa manusia melampaui batas melalui trial. Apakah itu dalam kekuatan atau kepercayaan? Begitu mereka mencapai tingkat tertentu dalam suatu bidang, mereka akan berubah dari makhluk fana menjadi makhluk transendental. Hanya setelah kehidupan yang mereka jalani dievaluasi dan mereka mendapatkan bidang yang mereka pimpin. Apakah mereka berubah dari makhluk transendental menjadi dewa? Meskipun makhluk transendental menjadi ekstensi yang agung setelah berhasil membebaskan diri dari kematian dan mempunyai kekuatan luar biasa, tapi di saat yang sama jumlah kekuatan yang mereka miliki tetap, sehingga mereka tidak mampu pulih dengan mudah setelah menggunakan kekuatannya. Setelah penjelasan itu, Shin pun berganti ke si hantu kecil yang mengatakan bahwa monster datang untuk menyerang kota di duniamu, apalagi jumlahnya sangat banyak. Ketika makhluk transendental mengganggu urusan fana, mereka akan mengalami kehilangan kekuatan yang besar. Jadi itu dianggap hal yang gila yang biasanya tidak mereka lakukan. Tetapi ada beberapa ekstensi yang mampu melakukan itu. Mereka bisa ikut campur dalam dunia manusia tanpa kehilangan kekuatan. Mereka adalah ekstensi dari masa lalu yang sudah kehilangan namanya. Mereka adalah makhluk transendental bawaan yang disebut sebagai Old God. Si hantu kecil pun melanjutkan kembali penjelasannya tentang Old God ini. Mereka adalah jenis ekstensi yang umurnya tidak ditentukan sejak awal. Jadi ketika mereka ikut campur dalam dunia manusia, mereka tidak akan kehilangan kekuatan apapun. Sejujurnya aku sendiri belum pernah melihat secara langsung. Aku mengetahui karena cerita rakyat dan informasi ini ada di tempat ini. Mereka sudah lama menghilang, itu sebabnya mereka disebut sebagai Old God. Dari penjelasan itu Kang Tesan pun menjadi penasaran kenapa mereka menghilang. Si hantu kecil pun menimpali, sepertinya aku mendengar ada perang antara makhluk transendental atau semacamnya. Lagi pula itu sebabnya aku butuh waktu untuk memikirkannya. Namun Kang Tesan bertanya kembali, tapi kenapa keberadaan seperti mereka menyerang bumi? Si hantu kecil pun kembali menjawab bahwa aku tidak tahu banyak, tapi aku tidak yakin mereka adalah seseorang yang terlalu kuat. Mereka tidak kehilangan kekuatan apapun, tetapi mereka pasti mempunyai batas. Kang Tesan pun mengatakan dalam hatinya bahwa meskipun benar mereka mempunyai batasan, faktanya mereka mengirim seorang utusan yang bahkan Li Taeyeon tidak bisa mengalahkannya. Aku tidak percaya keberadaan yang luar biasa kuat seperti itu akan muncul. Dan lanjut Kang Tesan pun mengatakan kepada si hantu kecil bahwa dia sudah mengerti, itu sudah cukup untuk saat ini. Dan kini Kang Tesan pun mencoba memasuki ruangan dari Hidden Boss di lantai 10. Hidden Boss itu adalah musuh bebuyutan dari si hantu kecil. Ia nampak seperti ogre yang menggunakan kacamata, sembari dia memegang sebuah buku yang berwarna hijau, dan diperkenalkan bahwa dia adalah sage dari ogre. Dan di sini dijelaskan bahwa sebenarnya dulu si hantu kecil semasa hidupnya berteman dengan sage ogre itu. Si hantu kecil sudah sangat mempercayainya, tapi seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa ternyata sage ogre itu membunuh si warrior saat dia sedang tertidur. Dia melakukan pengkhianatan dari pertemanan mereka berdua. Dan si sage pun mengungkapkan alasannya kenapa ia melakukan semua itu. Ia mengatakan kepada si hantu kecil bahwa aku adalah monster dan kau adalah adventure. Aku melakukan apa yang seharusnya kulakukan sebagai monster. Di sini si hantu kecil sudah sangat marah. Ia berkata sudah cukup sekarang, bunuh saja bajingan itu. Namun Kang Tesan mengatakan tidak, tunggu dulu. Si hantu kecil pun terkejut. Apa, Tesan, kau kenapa? Si sage ogre pun mengatakan, kupikir kau hanyalah boneka yang bergerak jauh ke sini di bawah kendali warrior itu. Tapi ternyata kau berbeda. Kemudian Kang Tesan pun mengatakan bahwa ada satu hal yang ingin ku ketahui darimu. Dari mana kau mendapatkan senjata itu? Si hantu kecil pun sadar dan mengatakan, senjata ofensif sangat berharga karena kinerjanya. Itu adalah jenis equipment yang tidak mungkin dimiliki oleh monster sepele di lantai 10. Luar biasa, di mana kau mendapatkan itu?
Si Sage Oger pun menjawab bahwa kurasa kau sudah mengganti warriornya. Bagaimana kau bisa mengubah ketenangan ini, warrior? Ada banyak sekali makhluk yang membenci kesombonganmu. Jadi di sini dijelaskan bahwa semasa hidupnya si hantu kecil ini sangatlah sombong, dan itu menjadi malapetaka baginya sehingga si temannya ini mengkhianatinya. Lanjut, si Sage Oger pun mengatakan bukan hanya para dewa yang membencimu, tapi para adventure lainnya juga. Sontak seketika seperti disambar sebuah petir, si hantu kecil menyadari sesuatu. Ia mengatakan tunggu. Namun si Oger pun langsung mengatakan, ya benar, The Guide of Sins. Mereka memberiku senjata dan memerintahkanku untuk membunuhmu. Mereka bahkan mengancam hidupku, jadi aku tidak punya pilihan selain menerimanya. Itu adalah alasan sebenarnya kenapa si Oger ini membunuh si hantu kecil. Sontak mendengarkan hal itu, si hantu kecil pun tersulut emosinya dan berkata, kau bajigur. Sontak Tesan menyadari sesuatu tentang The God of Sins. Ia pernah mendengarkannya dari Lita Yeon. Lanjut, si Oger pun menjelaskan bahwa mereka terlalu takut untuk melakukannya sendiri karena kau terlalu kuat untuk dibunuh. Itu sebabnya mereka meminjam tangan monster sepele sepertiku. Dan aku sudah mengatakan semua yang ingin kukatakan. Sekarang lakukan apa yang ingin kau lakukan. Seketika Kang Tesan pun menodongkan pedangnya tepat di hadapan si Oger, dan Oger yang sudah pasrah itu hanya dapat berkata bahwa walaupun aku lemah, aku berhasil bertahan lama di tempat ini. Aku memanfaatkan kesendirian semua orang di labirin dan menggunakan seni percakapanku untuk membangun kedekatan dengan mereka. Tapi selalu ada akhir dari segalanya. Setelah mengatakan itu, Kang Tesan pun menancapkan pedangnya itu ke tubuh si Pak Tua Oger itu sebelum menghembuskan napas terakhirnya dengan mulut yang sudah memuntahkan cairan merah. Si Pak Tua Oger itu pun mengatakan kepada Kang Tesan bahwa adventure baru, kekuatan adalah jawaban utama di tempat ini. Kuharap kau menjadi seseorang yang begitu kuat hingga tak seorang pun berani menyentuhmu. Kang Tesan pun menutup matanya sembari berkata, itu sudah pasti. Dan kata terakhir yang keluar dari si Pak Tua Oger itu, ia mengatakan, kuharap kau menaklukkan tempat ini dan menjadi penyelamat untuk kami. Dan setelah itu Tua Oger pun tergeletak. Kini ia sudah tidak bernyawa lagi. Seketika jendela notifikasi pun muncul, Anda mengalahkan Sage Oger. Anda telah menyelesaikan lantai 10 sepenuhnya. Keberadaan di tempat ini mulai memperhatikanmu. Mereka mempunyai kebaikan dan permusuhan. Setelah itu, Kang Tesan pun mendapatkan hadiah Edge of Calamity. Setelah semua kejadian itu, hantu kecil pun mengatakan, aku tidak tahu apakah aku harus berterima kasih padanya atau membencinya. Kurasa aku harus memberimu hadiah dulu. Dan seketika cahaya emas menyambar tangan dari Kang Tesan, dan tidak lama setelah itu, cahaya itu berubah menjadi sebuah pedang. Itu adalah kabut relik, pedang yang mengandung darah leluhur. Itu adalah peninggalan dari dunia yang kini telah dihancurkan. Hal ini merenggut banyaknya anggota keluarga kerajaan. Pedang itu memiliki attack power sebanyak 20 dan akan meningkatkan lagi sebanyak 10 poin saat melawan lawan yang berasal dari garis keturunan bangsawan. Hantu kecil pun mengatakan bahwa ambil itu adalah pedang yang mempunyai sejarah mendalam di duniaku. Bahkan leluhurnya sendiri juga kehilangan nyawa karena pedang itu. Kang Tesan pun hanya dapat melongo melihat pedang itu dan berkata dalam hati, aku tak menyangka akan mendapatkan senjata sebagus ini. Dan setelah memberikan hadiah itu, hantu kecil pun kini tersulut emosinya. Ia berkata bahwa beraninya para bajingan yang menyerah menaklukkan labirin dan menjadi gila untuk membenarkan tindakan mereka menghalangiku. Subquest selanjutnya pun muncul di hadapan Kang Tesan. Itu adalah subquest lanjutan dari hantu kecil. Subquest itu berisi tentang setelah menyadari kebenarannya, sang warrior menginginkan lebih banyak balas dendam. Syarat penyelesaiannya, bunuh semua orang yang terlibat dalam pembunuhannya. Hadiah yang akan ditentukan oleh warrior tergantung pada suasana hatinya. Hantu kecil pun mengatakan, God of Sins, tidak, siapapun yang berhubungan dengan kematianku, hancurkanlah dia untukku. Kang Tesan pun mengatakan kepada si hantu kecil, itu artinya kau akan terus menemaniku. Hantu kecil pun menjawab bahwa tidak ada hal buruk dalam hal itu. Sebenarnya aku ingin melihat sejauh mana kau bisa melangkah. Dan tanpa ragu Kang Tesan pun menerima quest itu.
Scene pun kini berganti ke sebuah tempat di labirin, memperlihatkan sesosok orang yang menggunakan jubah dan dia berambut orange, dan nampaknya dia adalah salah satu anggota dari The Gate of Sin. Dan kini kita kembali dijelaskan bahwa setengah dari adventure yang sujud di hadapan kebrutalan labirin menggabungkan kekuatan mereka dan menciptakan kelompok mereka sendiri dengan tujuan menaklukkan labirin. Mereka menamakannya The Gate of Sin. Tapi metode yang mereka pilih untuk menjadi lebih kuat bukanlah tantangan bagi labirin, tapi mereka malah memilih menjadi parasit. Mereka membatasi jumlah lantai yang bisa ditaklukkan oleh para adventure. Mereka menciptakan hierarki dan hukum mereka sendiri. Ketika mereka menemukan adventure yang melanggar hukum mereka dan menolak menjadi bagian dari mereka, mereka akan membunuh semua adventure itu. Dan kini kita diperlihatkan Kang Tyson yang sudah mengalahkan bos di lantai 11. Dia adalah Skeleton Knight. Dan setelah mengalahkan bos lantai itu, Kang Tyson pun mengatakan kepada si hantu kecil, lalu apakah itu berarti Gate of Sins ada di lantai yang lebih dalam? Si hantu kecil mengatakan bahwa itu kemungkinannya. Para eksekutif yang dianggap sebagai inti dan pemimpin berada di level yang paling dalam, dan sisanya yang berpangkat lebih rendah dimobilisasi ke seluruh labirin. Kang Tyson pun mengatakan bahwa kita akan mungkin bertemu dengan bajingan itu dalam waktu yang dekat. Setelah itu Kang Tyson pun melanjutkan perjalanannya ke lantai 12. Di lantai 12 ini monster yang dihadapi dari Kang Tyson adalah monster yang semacam ghoul. Si hantu kecil pun menjelaskan bahwa tema dari labirin setiap 10 lantai berubah. Monster utama dari lantai 11 hingga lantai 20 adalah makhluk kematian. Dan kini Kang Tyson sudah sampai di sebuah ruangan dan mencoba memasukinya. Dan kini dia menemukan altar dari seorang dewi. Dia adalah Dewi Maria. Dan di sini Kang Tyson pun mencoba menanyakan hal itu kepada si hantu kecil, bahwa dewa macam apa Maria itu. Hantu kecil pun menjawab bahwa dia adalah God of Choice, tapi kondisi yang diberikan kepadaku dan kau berbeda. Jadi aku tidak bisa memberitahumu apapun tentang tes tersebut, tapi jujur saja, dia adalah dewa yang sangat kuat. Kau tahu itu kan, dewa yang kuat biasanya mempunyai sifat yang berubah-ubah. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Kang Tyson pun mencoba menyentuh patung itu, dan seketika subquest pun muncul di hadapan Kang Tyson. Itu bertuliskan bahwa Maria ingin menguji Anda seorang yang telah menemukan altarnya. Dia akan memberikan hadiah jika Anda menghadapinya. Area dari kekuasaan Maria berkurang. Maria akan menawarkan Anda ujian yang intensif, dan tanpa ragu Kang Tyson pun langsung menerima subquest itu. Setelah subquest itu pun dimulai, Kang Tyson diberikan pilihan mana yang akan dia pilih. Apakah dia akan memilih banyak musuh atau musuh yang dalam jumlah kecil? Kang Tyson mengatakan bahwa ini pertama kalinya dia mengalami hal itu, tetapi si hantu kecil mengatakan dia adalah God of Choice. Jadi pilihlah yang kau inginkan. Namun di sini Kang Tyson kebingungan akan jawaban yang benar untuk opsi ini. Jadi dia mencoba memilih sejumlah kecil musuh. Sembari itu ia berkata dalam hati, jika aku tidak tahu jawaban yang benar, maka aku akan menjawab dengan jujur saja. Tidak perlu membuat dewa tidak menyukaiku. Setelah melakukan pilihan itu, jendela notif pun muncul mengatakan bahwa Maria puas dengan pilihan Anda. Seketika ruangan di sana pun menjadi membesar, dan muncul banyak sekali monster yang disummon dalam satu waktu di tempat itu. Dan semua monster yang muncul di sana adalah tipe monster yang belum pernah dihadapi Kang Tyson sebelumnya. Dan tanpa aba-aba dengan serentak monster itu semua pun menyerang Kang Tyson. Tyson pun langsung menanggapi itu. Dia langsung menarik kedua pedangnya dan mengaktifkan skill Breathless Attack. Dan setelah melakukan beberapa pertarungan yang cukup panjang, ternyata monster-monster di sana tidak berhenti disummon. Kini Kang Tyson mencoba menggunakan sihir Blessing Ball-nya, dan dia mengarahkan serangan itu tepat ke arah segerombolan tikus, dan itu berhasil menghanguskan semuanya. Tapi tidak hanya sampai di situ, monster dari berbagai arah kini mencoba kembali menyerang Kang Tyson, dan nampaknya di sini gerakan Kang Tyson dibatasi. Dia tidak boleh keluar dari lingkaran merah yang berada tepat di bawah kakinya selama pertarungan itu mulai. Dan kini pertarungan terus berlanjut. Kini Kang Tyson mulai sedikit terdesak karena banyak sekali serangan monster yang datang dari berbagai arah. Dan tidak hanya itu, di sana juga ada monster tengkorak yang bisa menggunakan sihir, itu seperti Lich. Ia mencoba mengarahkan
serangan sihir tepat dari atas kepala Kang Taisan. Namun dengan tindakan yang cepat, Kang Taisan menarik salah satu monster di sana dan menjadikannya sebagai tameng agar bisa terlindungi dari serangan itu. Dan setelah itu, di panel akhir pada part kali ini, kita diperlihatkan bahwa masih banyak gerombolan monster yang akan maju menerjang Kang Taisan. Dengan gaya yang sigap, Kang Taisan pun mengatakan, "Majulah kalian semua, datanglah berbondong-bondong seperti koloni semut. Majulah kalian." Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Kang Taisan yang kini sudah berlutut. Nampaknya kali ini dia kesusahan pada tantangan ini. Dan diperlihatkan sudah banyak sekali monster yang dikalahkan oleh Kang Taisan yang terkapar semuanya di sana. Kang Taisan pun juga berkata, "Kurasa aku sudah menyingkirkan sebagian besarnya." Namun tiba-tiba saat dia melirik ke sebelah kanan, ternyata masih tersisa satu monster. Namun penampilan monster ini berbeda dari monster yang lain. Diperlihatkan monster ini bagaikan seorang prajurit yang mengenakan armor lengkap yang berwarna merah serta menggunakan sebuah pedang sebagai senjatanya. Nampaknya monster ini adalah Death Knight, dan juga Kang Taisan yang melihat monster itu berkata dalam hati, "Aku mendengarnya dari Li Taeyeon, itu adalah bos lantai 20. Tapi ornamen itu bukanlah item yang bisa dipakai oleh monster normal. Sama seperti pelayan Rakiratas. Apakah dia juga merupakan ekstensi yang pernah menjadi manusia?" Tapi ada 4 orang di sini, dan diperlihatkan monster yang berjubah bak kesatria itu terdapat sebanyak 4 orang. Kang Taisan yang melihat hal itu, ia pun langsung menggunakan Blade of Self-Injury dan 500 stamina-nya menjadi pulih. Lalu dia mengacungkan pedangnya kepada para monster itu dan bersiap untuk bertarung. Dan setelah itu rentetan serangan pun kini menghujani Kang Taisan. Namun nampaknya di sini Kang Taisan masih bisa menahan dan menghindari serangan itu. Tapi tampaknya dia tidak baik-baik saja karena kini keadaan Kang Taisan sedang dalam terdesak. Ia pun mengatakan bahwa meskipun aku menggunakan Evasion, itu terlalu berlebihan untuk menangkis keempatnya. Dan ketika salah satu monster itu mendekat, Kang Taisan langsung mengaktifkan skill Force Duel, sehingga muncul sebuah barrier yang mengelilingi mereka berdua dan monster-monster lainnya tidak dapat mengganggu pertarungan mereka. Seketika kini Kang Taisan kembali mengaktifkan skill lain yang bernama Strong Attack. Lalu dia mengibaskan pedangnya ke arah monster yang masuk ke dalam force field-nya itu. Namun di sini monster itu masih bisa menghindarinya dan dapat keluar dari area force field milik Kang Taisan. Dan Kang Taisan pun berkata, "Aku tidak percaya dia berhasil lolos dari jangkauan seranganku." Namun tidak hanya sampai di situ, kini Kang Taisan mengaktifkan Blessing Ball yang bersamaan dengan Frost Arrow. Lalu dia juga menambahkan Magic Akselerasi untuk menyerang salah satu monster yang ada di sana. Namun lagi-lagi serangan itu masih dapat dihindari. Dan nampaknya Kang Taisan tidak mampu mendaratkan satu serangan pun kepada monster itu. Dan diperlihatkan force field-nya itu sudah mulai menghilang. Ia pun mengatakan dalam hatinya, "Sial, itu mungkin saja terjadi jika aku menggabungkan ilmu sihir dan ilmu pedang. Tetapi tidak akan berhasil jika aku hanya menggunakan salah satunya." Kalau begitu, dan di tengah lamunannya itu, tiba-tiba salah satu Death Knight itu menyerangnya. Dan nampaknya di sini diperlihatkan Kang Taisan tidak menghindari serangan itu, sehingga serangan Death Knight itu berhasil didaratkan dan pedangnya menancap tepat di dada Kang Taisan. Namun hal itu dimanfaatkan oleh Kang Taisan untuk meraih tangan dari monster itu dan mencegahnya untuk bergerak lagi. Sekali lagi Kang Taisan mengaktifkan Force Duel, sehingga monster lain tidak dapat mengganggu pertarungan mereka. Tetapi kali ini berbeda karena Kang Taisan memegang tangan dari monster yang masuk ke Force Duelnya itu. Setelah itu Kang Taisan menyambung skillnya. Kali ini yang menggunakan skill yang bernama Breathless Attack ditambah dengan Strong Attack. Lalu rentetan serangan dihantamkan kepada monster Death Knight yang berada dalam Force Duelnya itu. Dan serangan Kang Taisan itu pun
ditutup dengan serangan tusukan yang tepat tertancap di leher Death Knight itu, sehingga kepala dari Death Knight itu terlepas dan Kang Taesan berhasil membunuh salah satu Death Knight itu. Namun apa yang terjadi? Ternyata kini stamina dari Kang Taesan yang tersisa tinggallah 1/10-nya. Menggunakan cara yang sama, itu tidak mungkin lagi untuk mengalahkan sisa Death Knight yang ada. Dan Kang Taesan pun berpikir, dalam pertarungan 3 lawan 1, aku tidak bisa lagi menghadapi mereka hanya dengan serangan. Setelah itu rentetan serangan pun kini kembali dilayangkan oleh para Death Knight yang tersisa. Kang Taesan yang terdesak dalam keadaan itu hanya dapat menangkis, kemudian dia mengayunkan dan menghindar, dan ia terus mengulangi hal yang sama. Sampai di saat dimana Kang Taesan kini wajahnya sudah terlihat sangat pucat, dan ia pun berkata dalam hatinya, apakah seranganku terlalu lemah? Dan kini diperlihatkan Kang Taesan kembali menyerang salah satu Death Knight yang ada di sana dengan aura serigala yang ada di kedua tangannya. Serangan itu adalah serangan pertama Sword of Storm Scar, The Wolf Teeth. Itu adalah teknik menyerang dengan kekuatan seperti badai dan menghancurkan seluruh tubuh lawan untuk menekan mereka seperti serigala. Namun nampaknya di sini Kang Taesan tidak bisa lagi melayangkan serangan itu dengan lebih lancar. Ia pun berkata, gerakanku sampai saat ini seperti tinta yang berceceran di kertas kosong. Itu membosankan dan berat. Pergerakan pedang harus halus tapi tanpa kehilangan intensitas untuk membunuh. Dan kini Kang Taesan mencoba memejamkan matanya sembari mengayunkan pedangnya. Ia pun mengatakan sedikit lagi, dan dalam pertarungan itu ia terus mencoba mengembangkan skillnya, dan berbagai serangan yang dilancarkan oleh Death Knight masih mampu ditahan dan dihindari oleh Kang Taesan. Dan seiring waktu berlalu, kini serangan Kang Taesan semakin menjadi mulus. Hantu kecil yang melihat hal itu, ia hanya dapat berkata, wow, aku sebenarnya mempertimbangkan untuk mulai mengajarimu tentang itu. Aku tidak menduga kau menyadarinya sendiri. Dan diperlihatkan kini Kang Taesan mampu mengalahkan semua Death Knight yang ada di sana. Dan setelah ia berhasil mengembangkan skill pedangnya itu dan juga berhasil mengalahkan semua Death Knight yang ada di sana, ia bertanya kepada hantu kecil, ilmu pedang apa itu? Hantu kecil pun berkata, itu adalah serangan kedua dari Sword of Storm Scar, The Naut. Jika Wolf Teeth adalah ilmu pedang untuk mendorong teknik untuk menghabisi lawan kembali, pembawaannya adalah lawan dengan mulus. Dengan mengurangi gerakan kasar, kau akan mampu menebas lawan dengan gerakan yang optimal. Itu tidak buruk kan? Namun Kang Taesan yang masih terengah-engah hanya dapat berkata luar biasa. Dan setelah itu Kang Taesan mengecek jendela status dari skillnya itu. Kini tingkat penguasaan dari Sword of Storm Scar-nya naik ke angka 22%. Ia pun mengatakan dalam hatinya, aku tidak tahu mana di antara keduanya yang lebih kuat, tapi kedua pedang itu punya gaya yang berbeda. Jadi itu pasti bisa membuat lawanku lengah dan banyak membantu dalam pertarungan. Dan kini hantu kecil pun mengatakan kepada Kang Taesan, benar saja, seseorang memang harus didorong hingga batas kemampuannya kan? Aku bermaksud mengajarimu sedikit demi sedikit, tapi kau berhasil, kau menakjubkan. Setelah melakukan percakapan yang kecil dengan hantu kecil, kini jendela notifikasi pun muncul di hadapan Kang Taesan yang bertuliskan, Anda telah lulus dari ujian Maria. Anda akan mendapatkan hadiah tergantung penilaian Maria. Maria senang dengan pilihan jujur dan kepribadian Anda. Anda mendapatkan shape transforming weapon. Anda memperoleh skill freedom of choice sebagai hadiah tambahan. Maria menawarkan Anda kontrak apostel, namun seperti biasa lagi-lagi Kang Taesan langsung menolak kontrak itu. Dan setelah itu muncul notifikasi berikutnya, Maria mengaktifkan unreasonable option. Anda menerima undangan dari Maria. Anda diberikan pilihan, dan kini tepat di hadapan Kang Taesan terpampang menerima undangan versus menerima undangan. Lalu seketika aura hitam pekat menyelimuti area yang ada di sana. Kang Taesan pun mengatakan, tunggu, apa ini? Nampaknya dia masih kebingungan dengan jendela notifikasi itu. Namun setelah itu muncul jendela yang lain. Pilihan yang dipaksakan, Anda menerima undangan Maria. Dan kini diperlihatkan hantu kecil dan juga Kang Taesan
terselimuti oleh aura hitam itu dan nampaknya seperti terjatuh. Dan muncul notifikasi lain, dunia menjadi terbalik. Dan dalam kegelapan itu kembali muncul pemberitahuan, Pantheon menyambut Anda. Kini scene pun berganti di saat Kang Tesan kini sudah mulai sadar dan mencoba membuka matanya. Ia pun mengatakan tempat ini ia tak tahu ia berada di mana karena dia kini seperti berada di luar angkasa. Dunia di sana itu gelap gulita. Kang Tesan pun mengatakan ini rasanya berada di ruang kosong di alam semesta. Namun seketika seluruh tubuh hantu kecil menjadi gemetaran. Dan ia pun berkata, ini terasa tidak benar. Bagaimana bisa dewa melakukan ini padamu? Aku yakin mustahil mengundang kita seperti ini. Jadi bagaimana? Kang Tesan yang melihat hal itu hanya dapat berkata, ini pertama kalinya aku melihat shadow gemetar ketakutan seperti itu. Dan setelah itu mereka pun mencoba berjalan-jalan di daerah yang ada di sana. Dan kini Kang Tesan sudah tepat berada di depan seperti sebuah kuil. Kuil ini nampaknya seperti kuil-kuil yang ada di zaman Romawi kuno. Setelah itu Kang Tesan pun langsung memasuki kuil itu. Namun hantu kecil berkata, tunggu, kau tidak boleh masuk dengan sembarangan. Namun Kang Tesan hanya berkata, dia sendiri yang mengundangku ke sini kan. Jadi aku harus menemui dewa yang luar biasa itu. Dan kini Kang Tesan sudah berada di lorong yang tak berujung. Di sana banyak permata yang terhampar mewah, bagaikan hamparan bunga. Langit-langit di sana sangat tinggi sampai-sampai Kang Tesan tak bisa melihat ujungnya. Orang yang menempati tempat ujung kuil ini, beranikah kita menyebutnya sebagai ekstensi belaka yang ada di dunia? Dan seketika terpampang sosok yang sangat besar berambut pirang di depan Kang Tesan. Dan di scene selanjutnya diperkenalkan bahwa itu adalah Goddess of Choice, Maria. Diperlihatkan sesosok wanita yang sangat cantik menggunakan gaun putih. Lalu Maria pun mengatakan senang bertemu denganmu nak. Dan lalu setelah itu banyak jendela notifikasi yang muncul di sekeliling dari tubuh Kang Tesan. Dan tidak lama jendela notifikasi lain pun muncul. Semua penilaian selesai. Nampaknya di sini Maria sedang menguji dan menilai kelayakan dari Kang Tesan. Namun setelah itu hantu kecil nampak tercabik-cabik dan sepertinya akan dilempar keluar dari ruangan itu. Setelah itu Kang Tesan pun bertanya kepada Maria, mengapa kamu melakukan ini pada tamu yang kamu undang sendiri, wahai Dewi? Namun seketika Maria pun mengepalkan tangannya sehingga hantu kecil tidak jadi dilempar keluar dari ruangan itu. Hantu kecil pun mengatakan, saya berterima kasih atas belas kasih Anda. Sang Dewi Maria pun ini lanjut mengatakan bahwa lama tak jumpa. Ini pertama kalinya kita bertemu setelah pertemuan buruk itu. Lanjut, ia pun memperkenalkan dirinya, aku Goddess of Choice, Maria. Aku adalah dewa yang memberi manusia yang mencapai tempat ini kesempatan lain untuk memilih setelah mereka berulang kali membuat pilihan yang buruk. Aku menyambutmu di kuilku, anakku yang berharga. Melihat semua hal itu yang ada di depannya, Kang Tesan pun mulai berkata dalam hati, aku bisa merasakan kekuatannya dengan kulitku. Dia berada pada tingkatan yang sungguh berbeda dari siapapun yang pernah ku kenal. Dan ada puluhan atau bahkan ratusan ekstensi seperti dia. Dan kini hantu kecil pun mulai bertanya kepada Maria. Ia pun mengatakan, yang mulia, bolehkah saya menanyakan satu pertanyaan? Lalu Maria pun mengizinkan hantu kecil untuk melakukan itu. Setelah mendapatkan izin dari Maria, hantu kecil pun kini mulai bertanya, bukankah mustahil bagi Anda untuk mengundang kami ke kuil dewa? Saya dengar itu tidak mungkin karena kami manusia biasa. Maria pun menjawab pertanyaan dari hantu kecil itu. Ia berkata, memang benar kalian tidak akan mampu menanggung keberadaan para dewa. Tapi itu masalah yang kami para dewa bisa tangani sendiri. Alasan mengapa kami tidak memanggil manusia sembari menghantamkan jari telunjuknya ke tanah, ia pun mengatakan, karena mereka tidak cukup layak untuk itu. Sontak hal itu pun membuat si hantu kecil menjadi terdiam. Ia terintimidasi melihat apa yang dilakukan Maria di depan matanya. Lalu Kang Tesan yang mendengarkan penjelasan itu, ia pun kembali bertanya kepada Maria,
Apakah itu berarti aku cukup berharga? Maria pun menjawabnya, jika kau menanyakan pertanyaan itu, maka ya benar, aku ingin bertemu langsung denganmu. Tidak banyak orang yang menerima atau berhasil lulus ujianku. Khususnya tidak ada satu orang pun yang selamat dari ujian intensifku sebelum kau menerimanya. Dan lalu kini Kang Tesan kembali berkata, izinkan aku menanyakan satu hal padamu. Apa yang akan kamu lakukan jika aku berbohong saat ujianmu? Sambil memegang wajahnya, Maria pun mengatakan, jika kau melakukan itu, aku tentu saja tidak akan menyukaimu. Pria di sebelahmu pernah melakukan hal itu di masa lalu. Nak, apakah kau benar-benar menolak menjadi utusanku? Jika kau bersedia menjadi utusanku, semua yang kau inginkan akan terkabul, dan kau akan turun ke labirin sebagai wakilku. Tidak ada yang berani membicarakanmu secara sembarangan. Dengan membungkukkan badan, dengan gaya hormat, Kang Tesan pun meminta maaf kepada Maria. Lalu Maria yang melihat Kang Tesan kembali menolak tawarannya itu berkata, baiklah, aku menghormati keputusanmu. Itu juga bukan hal yang buruk. Namun di sini masih ada sesuatu yang membuat Kang Tesan penasaran. Ia kembali meminta izin untuk menanyakan sebuah pertanyaan lagi. Ia mengatakan bahwa berapa banyak yang para dewa ketahui tentangku. Dengan senyuman tipis, Maria pun menjawabnya. Ia berkata, kami tahu ini bukan pertama kalinya bagimu, dan bahwa kau menggunakan benda yang dimuntahkan ular. Kau adalah anak malang yang terjebak dalam suatu tipuan dan memasuki tempat yang salah. Kang Tesan yang tak mengerti akan penjelasan dari dewi itu, ia pun mengatakan terjebak dalam tipuan. Dan nampaknya di sini mereka membicarakan Besoar Ouroboros yang digunakan oleh Kang Tesan untuk kembali ke masa lalu. Lanjut, Maria pun menjelaskan, tentu saja itu tipuan. Menurutmu itu apa? Bukankah itu menyiksamu dengan tidak membiarkanmu pergi ke tempat yang seharusnya kau tuju? Kang Tesan pun mengatakan dalam hati, apakah dia berbicara tentang model lain di labirin? Aku yakin dia mengetahui sesuatu. Kini Kang Tesan pun mencoba menanyakan sesuatu lagi. Ia mengatakan, bisa kau memberitahuku apa? Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya itu, tiba-tiba jari Maria berada di hadapannya. Lalu Maria mengatakan, ini tidak berbeda dengan titik lemah kami. Jadi aku tidak bisa memberitahu kau secara gratis. Tapi jika kau ingin menjadi utusanku, aku akan memberitahumu tentang hal itu. Sontak hal itu pun membuat Kang Tesan berpikir keras. Namun belum sempat memutuskan hal itu, tiba-tiba kuil yang ada di sana menjadi runtuh. Lalu Maria berkata, sepertinya ini belum waktunya. Kau harus menjadi lebih kuat. Kau mungkin akan jatuh sekarang. Kurasa ini akhir pertemuan kita. Sesuatu yang menyusahkan telah datang ke sini. Sampai jumpa lagi lain waktu. Setelah itu Maria pun menjentikkan jarinya dan seketika lubang hitam muncul tepat di bawah kaki dari Kang Tesan, sehingga Kang Tesan kembali terjatuh dalam ruangan kegelapan. Dan sesaat setelah Kang Tesan pergi, tiba-tiba ada suara yang muncul di belakang Maria. Ia berkata, kau. Namun Maria mengatakan, apa kau marah? Kau seharusnya bertindak lebih cepat. Itu membuatku ingin menyentuhnya juga. Dan kita tidak tahu sosok apa yang muncul itu, karena di sini hanya diperlihatkan matanya saja. Dan nampaknya makhluk itu berwarna merah. Dan kini scene pun berganti di tempat Tesan yang sudah kembali ke dalam labirin. Hantu kecil yang tidak menyangka akan semua kejadian itu hanya dapat berkata apa yang terjadi. Namun Kang Tesan hanya menjawabnya, benda itu tadi. Ia pun melihat tangannya sembari berkata, sampai sekarang kupikir yang perlu kulakukan hanyalah meningkatkan statistikku di labirin ini. Lebih dari Li Taeyeon, bahkan lebih dari Ensar. Sembari mengepalkan tangannya dan membulatkan tekadnya, Kang Tesan pun berkata, aku berpikir seperti itu sampai aku merasakan kekuatan yang luar biasa itu. Jika model lainnya palsu, maka jika aku bisa mendapatkan semua yang bisa dicapai di tempat yang disebut nyata itu, bisakah aku melawan para dewa? Dan dengan sorotan mata yang tajam dan mengeluarkan aura keunguan, Kang Tesan pun membulatkan tekadnya dan berkata, aku ingin mencobanya. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Kang Tesan yang mendapatkan sebuah hadiah. Hadiah itu adalah Shape Transforming Weapon yang memiliki efek
tambahkan attack power sebanyak 15 poin. Dan tidak hanya sampai di situ, senjata ini dapat bertransformasi menjadi sebuah dagger dan juga dapat menjadi sebuah pedang yang panjang. Dan diperlihatkan Kang Taisan yang mencoba fitur baru dari senjata yang ia dapatkan itu. Sembari mencobanya, Kang Taisan mengatakan dalam hatinya, "Saya tidak sempat memeriksa hadiah dari tantangan sebelumnya. Itu dikarenakan undangan dari Sang Dewi yang begitu tiba-tiba." Dan lalu di sini Kang Taisan juga tidak hanya mendapatkan senjata itu, tetapi juga mendapatkan sebuah specially active skill, Freedom of Choice. Skill ini adalah keterampilan yang diaktifkan khusus yang mempunyai efek kebebasan untuk memilih. Penggunaannya mengkonsumsi 20 mana dan tingkat kompetensinya saat ini 1%. Dan ada keterangan yang mengatakan bahwa mungkin status yang dikonversi tampaknya ratingnya belum yang tertinggi. Dan Kang Taisan yang melihat skill itu, seketika ia langsung mengaktifkan skill Freedom of Choice-nya itu. Nampaknya ia menukarkan beberapa poin stamina-nya untuk meningkatkan protective shield-nya. Dan saat proses itu berlangsung, diperlihatkan kini tubuh dari Kang Taisan dikelilingi aura yang berwarna hijau. Kang Taisan yang merasakan hal itu, ia berkata, "Ini tidak buruk. Rasionya masih 10% untuk saat ini. Ini akan sangat bermanfaat di masa depan nantinya." Dan setelah mencoba skill itu, kini Kang Taisan beranggapan bahwa pada titik ini nampaknya dia sudah memeriksa semua hadiah dari ujian sebelumnya. Tetapi tiba-tiba saja kantong penyimpanan dari Kang Taisan kini memancarkan sinar. Dan setelah Kang Taisan memeriksanya, diperlihatkanlah sebuah item yang bentuknya itu mirip seperti bunga mawar, tetapi warnanya itu sama seperti warna pelangi. Dan tidak hanya itu, item itu juga memancarkan cahaya yang begitu mengilaukan. Dan item itu adalah hadiah pemberian dari Maria. Itu adalah berkat yang diberikan kepada manusia yang ia percaya. Dan item itu untuk saat ini belum menunjukkan efek apapun. Dan di sini Kang Taisan nampaknya kurang memahami item apa itu. Lalu ia lanjut bertanya kepada si hantu kecil. Ia mengatakan, "Apakah kamu mengetahui item apa ini?" Namun di sini hantu kecil juga nampaknya kebingungan melihat item itu. Ia mengatakan bahwa ia tidak yakin karena itu kali pertamanya dia melihat benda yang seperti itu. Dan di sini nampaknya Kang Taisan memutuskan untuk menyimpan benda itu saja karena saat ini ia belum mengetahui apa kegunaan dari item itu. Sembari itu, Kang Taisan mengatakan dalam hatinya, seharusnya ini adalah sebuah barang yang bagus karena Sang Dewi menunjukkan kebaikannya dengan memberikan item ini, jadi tidak mungkin ini adalah sesuatu yang buruk. Dan setelah itu, Kang Taisan mengatakan kepada hantu kecil, "Ayo kita turun menjelajah lebih dalam ke bawah labirin." Dan kini Kang Taisan sudah berada di lantai 12. Ia kini menghadapi bos dari lantai itu. Dan bos lantai itu bernama The Half Rotten Ghoul. Dan di sini diperlihatkan Kang Taisan yang mampu mengalahkan bos itu dengan menggunakan tangan kosong saja. Nampaknya di sini Kang Taisan sudah menjadi lebih kuat. Dan setelah itu muncul jendela notifikasi yang mengatakan bahwa Anda telah menang melawan The Half Rotten Ghoul. Dan kini Kang Taisan mendapatkan hadiah dari penyelesaian lantai 12. Itu adalah sebuah item Secret Chamber Reward, Powerful Gloves. Mempunyai efek menambah attack power sebanyak 5 dan defense power sebanyak 3 poin. Dan nampaknya sarung tangan itu mengeluarkan sebuah cairan yang berwarna ungu. Dan Kang Taisan yang melihat hal itu berkata bahwa baunya sangat menyengat. Monster biasa sekarang terlalu mudah untuk ditangani. Itulah kenapa saya tidak bisa mendapatkan hadiah yang tepat sekarang. Namun sekarang saya tidak punya cara lain untuk meningkatkan kekuatan saya, jadi saya tidak punya pilihan. Dan kini scene pun berganti memperlihatkan Kang Taisan yang sudah turun ke lantai 13. Dan seperti di lantai-lantai sebelumnya, misi dari tiap lantai itu adalah mengalahkan bos di lantai tersebut. Dan seperti yang dijelaskan pada part sebelumnya, bahwa di labirin tiap kelipatan 10 lantai, tema dari lantai itu akan berubah.
Dan kini tema lantai yang ada di lantai 11 sampai 20 itu berhubungan dengan kematian. Dan di sini ditampilkan banyak kuburan-kuburan yang terpampang di lantai itu. Dan kemudian lanjut, Kang Taisan pun memasuki salah satu ruangan yang ada di sana. Dan setelah membuka pintu, Kang Taisan melihat banyak kumpulan monster yang bentuknya ini tak jelas. Monster ini bernama Swarm of Zombie. Dan dalam waktu yang singkat, Kang Taisan mampu membersihkan ruangan itu dari monster-monster yang ada. Setelah itu, Kang Taisan melanjutkan perjalanannya dengan hantu kecil. Dan nampaknya di sini Kang Taisan merasa bahwa melawan monster ini bagaikan memotong sebuah kue. Namun di saat yang sama nampaknya ada seseorang yang sedang mengawasi Kang Taisan dari atas tebing. Diperlihatkan ada sesosok pria yang mengenakan jubah yang berambut merah ini. Pria itu tersenyum memandangi Kang Taisan dari atas tebing. Setelah itu diperlihatkan kini Kang Taisan yang kembali menghadapi monster-monster Swarm of Zombie. Dan nampaknya di sini Kang Taisan sedang dikepung oleh para monster itu. Namun seketika Kang Taisan menyadari ada sesuatu, tapi itu bukan berasal dari monster-monster ini. Ia merasa bahwa ada seseorang yang sedang memantau pergerakannya. Dan itu nampaknya seperti dari atas. Dan setelah itu si pria berbaju merah pun itu melompat dari atas tebing dan mendarat tepat di mana Kang Taisan berdiri saat ini. Dan kedatangan dari sang pria itu menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Sembari itu si pria itu bertanya kepada Kang Taisan, "Apa kau adalah pendatang baru?" Dan di sini nampaknya Kang Taisan langsung mengaktifkan skill deteksinya. Dan dari situ kita mengetahui bahwa orang ini bernama Rebevas Aita, levelnya 42. Sontak melihat hal itu, Kang Taisan pun mengatakan dalam hatinya, level 42, dia berjarak 14 level dariku saat ini. Namun si pria rambut merah itu yang tidak peka dengan keadaan, ia hanya mengatakan, "Senang bertemu denganmu. Saya adalah anggota dari The Guide of Sin." Namun sebelum kita melanjutkan percakapan kita lebih jauh, dan seketika pria itu mengeluarkan sebuah item dari penyimpanannya. Dan item itu berbentuk seperti sebuah tanduk. Dan seketika pria itu pun meniupnya bagaikan sebuah trompet. Dan setelah itu muncul jendela notifikasi White Area Horn sedang diaktifkan. Monster yang dalam jangkauan akan segera datang. Dan diperlihatkan banyak monster yang mendengarkan suara itu dan menanggapinya. Dan pada panel berikutnya diperlihatkan banyak Swarm of Zombie beramai-ramai untuk menyerang pria itu dari segala arah. Sembari itu pria itu pun melemparkan item yang ditiupnya sebelumnya. Dan kini ia bersiap untuk melakukan pertarungan. Sembari itu ia berkata, "Aku sangat benci dengan pengganggu, jadi aku akan mengurus mereka semua untuk menggantikanmu." Ia pun langsung menghajar para monster yang ada di sana menggunakan tangan kosong. Dan di sini Mimin berasumsi bahwa si pria berambut merah ini adalah petarung tangan kosong. Lanjut, di sini diperlihatkan si Aita ini terus menghajar monster yang datang ke arahnya. Kang Taisan yang melihat hal itu, ia mengatakan dalam hatinya, "The Guide of Sins, Rebevas Aita. Dia pasti adalah orang yang kuat. Tapi apakah itu semua kemampuannya? Juga siapa orang ini? Si bajigur ini mengambil lahan farming dariku." Dan sepertinya di sini hantu kecil mengenali orang itu, karena ia berkata bahwa si sialan itu ternyata dia masih hidup. Dia adalah bajingan yang seketika nyalinya akan ciut ketika melihatku di masa lalu. Dan sekarang ia sudah berani menetapku. Dan namun di saat yang bersamaan nampaknya si Aita ini sedang asik menghajar monster-monster yang ada di sana. Namun di sini Kang Taisan sembari menghela napas yang panjang, ia juga turut campur dalam pertarungan itu dan menebas beberapa monster yang ada di sana. Dan hantu kecil yang melihat pergerakan dari Kang Taisan itu yang kini sudah semakin membaik, ia hanya dapat berkata dalam hatinya, dia mengendalikan gerakannya secara sengaja dan menyesuaikan sesuai dengan gerakan monster. Si Aita yang melihat pergerakan dari Kang Taisan itu, ia berkata, "Wow, kau punya skill yang cukup bagus. Itu tidaklah buruk.
Namun setelah mengatakan itu, Aita pun kini bersiap-siap mengeluarkan sebuah jurus, karena diperlihatkan kini tangan kanannya sudah mengumpulkan banyak energi dan meluap-luap di sana. Sembari itu ia berkata, "Saya bisa melakukan yang lebih baik." Setelah itu ia pun menghantam salah satu monster yang ada di sana, sehingga monster itu pun terhempas dan menghantam kawanan monster yang lain. Dalam sekali serang, ia mampu menumbangkan beberapa monster, dan serangan itu adalah sebuah skill yang bernama Rebefast Active Strong Attack. Taisan yang menyadari hal itu melirik ke arah Aita, namun dengan wajah yang penuh semangat, Aita mengatakan kepada Kang Taisan bahwa bagaimana dengan itu. Namun di sini nampaknya Kang Taisan tidak ingin menanggapi pertanyaan dari Aita itu. Dan setelah itu Kang Taisan pun berkata dalam hatinya, "Aku bertanya-tanya apa yang membuatnya datang ke lantai ini, karena sangat aneh seseorang yang berada di level 42 akan mendapatkan sebuah masalah di lantai 13. Namun di sini Aita kembali melanjutkan perkataannya, diakibatkan karena Kang Taisan tidak menjawab pertanyaannya sebelumnya. Ia mengatakan bahwa kau adalah orang yang membosankan. Kamu tidak akan mampu bertahan lama di labirin jika kamu bertindak seperti itu. Padahal sebenarnya kamu ini cukup bermanfaat. Jika untuk orang sepertimu, mungkin kami akan mengizinkanmu mencapai lantai 20. Inilah alasan saya kenapa saya datang ke sini, untuk mengobservasimu." Dan di sini nampaknya Aita menanyakan nama dari Kang Taisan. Namun di sini Kang Taisan menjawab dingin pertanyaan itu sembari berkata, "Namaku adalah Kang Taisan." Lalu kemudian Kang Taisan berkata dalam hatinya, "Ia melakukan semua itu seperti dia sudah memastikan bahwa aku akan bergabung ke dalam organisasinya itu." Mendengarkan jawaban itu, Aita pun tertawa terbahak-bahak sembari ia berkata, "Haha, baiklah Taisan, aku hanya ingin meminta satu hal. Maukah kau bergabung bersama kami menjadi seorang The Guide of Sin?" Hantu kecil yang mendengar semua hal itu, ia pun muncul di samping dari Kang Taisan sembari ia berkata, "Semua pilihan ada padamu. Pilihlah seharusnya apa yang ingin kau pilih." Dan kemudian Kang Taisan hanya menanggapi dengan menganggukkan kepalanya. Itu adalah sebuah tanda bahwa Kang Taisan setuju dengan pernyataan dari si hantu kecil. Dan kemudian di sini Aita melanjutkan perkataannya dengan semangat yang menggebu-gebu. Ia berkata, "Seperti yang kau ketahui, kamu bisa terus menjadi lebih kuat tanpa batas di dalam labirin ini. Kamu tahu berapa besarnya berkat itu, bukan? Namun jika kamu memiliki sebuah keinginan untuk menghancurkan tempat ini, meskipun kamu telah mendapatkan cukup rahmat darinya." Dan dengan wajah yang mencoba mengintimidasi, Aita mengatakan, "Maka itu berarti kamu adalah bajigur yang tak tahu malu." Namun mendengarkan semua hal itu, di sini Kang Taisan hanya biasa-biasa saja sembari ia berkata, "Jadi apa kau menyerah untuk menyelesaikan labirin ini?" Namun di sini Aita mengatakan, "Lebih baik kau melupakan semua itu. Ini bukanlah sebuah tempat yang bisa ditaklukkan sejak awal. Kamu tahu juga itu, bukan? Bahwa dewa terkunci di tempat ini berusaha membunuh kita dengan lelucon yang mereka sebut ujian. Dan bahkan di ruangan yang tersembunyi juga diisi sesuatu yang tidak mungkin bisa dapat dirusak. Bajigur yang ada di sampingmu juga mati karena hal itu." Namun di sini hantu kecil yang mendengar semua hal itu memasang sebuah ekspresi yang datar sembari berkata, "Kalianlah yang membunuhku. Setidaknya gunakan bahasa yang lebih halus." Namun di sini Aita menimpali, "Kami membunuhmu? Itu hanya imajinasimu. Kami hanyalah sebuah grup agar menjadi lebih kuat dengan aman tanpa mati sia-sia saat kita turun di tempat ini." Dan sembari menjulurkan tangannya, Aita pun melanjutkan bahwa kami membangun sebuah grup itu dan membuat hukum serta mengelola labirin ini. Dan sebagai informasi tambahan, jika kamu bergabung dengan kami, kamu harus menolak quest yang diberikan si bajigur yang di sampingmu itu. Kami tidak bisa mengizinkan dia bersama kita.
karena dia adalah seorang yang melanggar hukum kita dan mencoba menyerang kami." Dengan ekspresi yang sangat dingin, Kang Taisan mengatakan, "Hukum? Saya mendengar bahwa menjadi lebih kuat membutuhkan persetujuan dari grup. Apakah itu benar?" Sembari memegang kepalanya, Aita pun berkata, Ya, itu benar. Tapi tidak seperti yang kau pikirkan. Akan lebih berbahaya jika kita menuruni tempat ini. Jadi itulah tindakan yang kami ambil untuk keselamatan semua orang." Namun di sini Kang Taisan mengatakan, bahkan penyihir dan makhluk transendental yang merancang tempat ini memberi kami kebebasan. Tapi kamu yang hanya petualang membuat hukum untuk mengelola labirin ini. Sembari mengacungkan pedangnya tepat menuju ke arah Aita, Kang Taisan pun melanjutkan, "Pada akhirnya kalian hanya menyatakan fakta bahwa kalian tidak mengizinkan anggota Anda bahkan mengambil sebuah quest. Aku membenci kalian semua." Dan mendengarkan semua hal itu, kini Aita menanggapi bahwa dia mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang Kang Taisan maksud. Dan seketika ekspresi Aita ini berubah menjadi sangat serius sembari ia berkata, "Jadi apakah itu berarti kau menolak tawaranku ini?" Dengan penuh percaya diri, Kang Taisan pun menjawab, "Sesuai yang kau pikirkan." Dan di sini Penel menjelaskan bahwa ada dua alasan kenapa The Guide of Sins mencari pendatang baru. Yang pertama adalah menarik mereka ke dalam organisasinya itu sendiri, dan yang kedua membunuh semua orang yang bertentangan dengan prinsip mereka sebelum mereka menjadi lebih kuat. Dan di sini nampaknya Aita sudah melompat dan menerjang ke arah Kang Taisan sembari ia bersiap-siap untuk melancarkan sebuah serangan. Dan di panel berikutnya diperlihatkan Aita yang sudah melancarkan serangan yang begitu kuat sehingga lantai yang ada di sana hancur lebur. Dan setelah ia mendaratkan serangan itu, ia sedikit tersenyum sembari berkata, Dan setelah pindah ke panel berikutnya diperlihatkan ternyata di sini Kang Taisan mampu menahan serangan itu dengan cukup santai dan menahannya dengan satu tangan. Dan sembari itu Taisan berkata, "Bukankah kau mengatakan bahwa seseorang yang melanggar hukum harusnya dihukum? Kalau begitu lakukanlah hukum aku. Tapi aku tidak yakin bahwa kau mampu melakukan itu." Kemudian Aita yang menyadari serangannya itu dapat ditahan oleh Kang Taisan. Kini dia melompat beberapa langkah ke belakang untuk mengambil jarak. Sembari itu ia berkata dalam hatinya, "Jadi apa yang sekarang terjadi? Saya melancarkan serangan itu dengan niat menghancurkannya dalam sekali serang. Tidak, apapun itu dia hanyalah seorang petualang yang berada di lantai 13 dan dengan wajah yang dipenuhi keringat dan penuh rasa khawatir. Aita kembali bergumam. Ia berkata, "Tidak mungkin kan dia dapat mengalahkan saya?" Dan setelah memikirkan hal itu, kini Aita kembali meloncat dan menerjang menuju ke arah Kang Taisan. Dan sembari itu dia melancarkan beberapa serangan yang cukup kuat kepada Kang Taisan. Namun nampaknya di sini Kang Taisan mampu menahan semua serangan itu dengan sangat baik. Dan di sini diperlihatkan Kang Taisan yang berduel dengan Aita menggunakan dua pedang panjang. Dan di sini Kang Taisan yang menangkis semua serangan itu, ia berkata dalam hatinya. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia sudah membersihkan labirin sampai di lantai 20. Dia pasti bukanlah orang yang lemah. Apakah dia meningkatkan keterampilannya melalui banyak perburuan yang dia lakukan? Namun di sini nampaknya Aita menunjukkan ekspresi yang sangat khawatir. Sembari itu ia berkata dalam hatinya, "Siapa bajingan ini? Apakah aku baru saja dipukul mundur oleh seorang bajigur yang hanya sampai di lantai 13? Dan sembari memikirkan hal itu, tiba-tiba sebuah serangan sayatan berwarna melesat menuju ke arahnya. Dan serangan itu dilancarkan menggunakan dua pedang oleh Kang Taisan. Dan nampaknya serangan itu mampu melukai si Aita ini sehingga menyebabkan 12 damage yang terdampak padanya. Dan setelah itu kini Kang Taisan memutar-mutarkan pedangnya sembari ia berkata, "Kamu memiliki status pertahanan yang cukup tinggi, tapi apakah hanya itu yang kamu punya? Gerakanmu juga tadi tidak cukup bagus." Dan di sini si hantu kecil langsung menimpali.
ia berkata bahwa saya mendengar dia adalah orang yang bersifat rendah hati, namun dia tidak pernah melakukan latihan seni bela diri dengan benar. Jadi kurasa dia hanya berada di tingkat mercenary kelas 3. Sontak hal itu pun membuat si Aita ini cukup terkejut. Dan di sini si hantu kecil melanjutkan perkataannya. Ia mengatakan, nampaknya dia memang bukan orang yang berbakat, yang tidak bisa melakukan apapun di sini. Karena sejak dari awal dia memang tidak mempunyai apapun yang ditawarkan untuk dapat menaklukkan labirin ini. Mendengarkan semua ocehan dari si hantu kecil, kini Aita tiba-tiba emosinya tersulut. Ia langsung mengeluarkan aura kemerahan di sekujur tubuhnya. Sembari bersiap melancarkan sebuah serangan, ia mengatakan, "Diam!" Dan serangan itu adalah serangan yang sama dilancarkan oleh si Aita sebelumnya kepada monster zombie itu. Ya, skill itu adalah Rebefast Active Strong Attack. Namun di sini nampaknya Kang Tesan mampu menghindari serangan itu dengan sangat baik. Dan setelah itu Kang Tesan pun langsung mengaktifkan sebuah skill serangan baliknya, dan ia melancarkan sebuah serangan yang tepat mengenai salah satu titik vital dari Aita. Namun di sini nampaknya serangan itu tidak memberikan banyak damage, karena di jendela notifikasi hanya memunculkan sebanyak 6 damage diterima oleh Aita. Dan setelah itu lanjut Kang Tesan pun melancarkan sebuah serangan tendangan tepat menuju ke arah Aita, sehingga serangan itu mampu menerbangkan tubuh Aita. Dan lagi-lagi si Aita ini menerima 6 damage. Aita yang tidak percaya dengan semua hal itu, kini ia terkapar dan berbaring di lantai sembari berkata, "Apa? Aku yakin sebelumnya saya mampu menyerangnya dan menyebabkan beberapa kerusakan padanya. Mungkinkah itu Ainsar? Apakah orang tua yang sangat membenci kami itu mengajarkan skillnya kepada orang ini?" Dan setelah itu Aita pun mengeratkan giginya dan sembari ia berteriak, "Kau! Siapa kau sebenarnya?" Namun nampaknya di sini Taisan tidak memperdulikan perkataan itu. Ia kembali melancarkan sebuah serangan yang cukup cepat. Itu ditandai dengan pantulan cahaya yang ditampilkan pada panel ini. Dan setelah itu kita melihat kini Aita yang masih mampu menahan serangan yang dilancarkan oleh Kang Taisan. Dan nampaknya kini ia memegang kedua ujung dari pedang Kang Taisan. Melihat hal itu, Taisan pun berkata, "Kau harus memikirkannya itu sendiri." Dan dengan wajah yang sangat menyeramkan dan begitu penuh emosi, Kang Taisan pun mengatakan, "Bukankah kau juga adalah seorang petualang?" Namun setelah itu nampaknya di sini Aita mampu melepaskan diri dari serangan yang dilancarkan oleh Kang Taisan. Ia mundur ke belakang beberapa langkah untuk mengambil jarak. Sembari itu ia mempersiapkan serangan balasan yang akan dilancarkan menuju ke arah Kang Taisan. Dan di sini lagi-lagi ia mengepalkan tinjunya sembari memusatkan semua energinya di tangan kirinya yang berlapiskan aura yang berwarna merah. Ia pun mengatakan, "Sialan, aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Aku tidak berharap menggunakannya ini di sini." Sontak hal itu pun membuat Kang Taisan sedikit terkejut melihat gerakan yang akan dilancarkan oleh si Aita. Dan di sini dijelaskan tentang sebuah item The Gauntlet of Explosion yang digunakan oleh si Aita ini. Memiliki sebuah fungsi rahasia yang hanya bisa digunakan dalam sebulan sekali. Dan kini diperlihatkan Rebefast yang melancarkan serangan itu. Serangan itu digabungkan dengan menggunakan skill Rebefast Active Strong Attack dan juga kemampuan dari Gauntlet Explosion-nya itu. Dan seketika aura ledakan pun yang besar terjadi di sana. Dan si Aita yang telah melancarkan serangan itu berkata dalam hatinya, "Itu adalah fungsi yang memungkinkan saya untuk menghasilkan kerusakan kepada lawan sebanyak 500% dari tingkat dasarnya. Tapi itu tidak bekerja padanya." Dan diperlihatkan kini Kang Taisan yang menerima semua serangan itu dan tidak menghindarinya sedikit pun, karena kini Kang Taisan sudah mengaktifkan skill Absolutely Nullify the First Attack, yang kita tahu bahwa efek dari skill itu menghilangkan semua efek serangan yang diterima oleh Kang Taisan.
Sontak hal itu pun membuat si Aita ini menjadi berkeringat dingin. Ia tidak percaya bahwa serangan andalannya itu dapat dipatahkan dengan begitu mudahnya. Dan kini diperlihatkan nampaknya si Aita ini yang sudah dalam keadaan terpojok, dan ia terus bergumam, bagaimana pria ini melakukan itu? Siapa orang yang sebenarnya kulawan saat ini sekarang? Dan setelah itu diperlihatkan Kang Taisan yang kini mengeluarkan aura intimidasi yang kuat, dan diperlihatkan energi yang meluap-luap keluar dari tubuh Kang Taisan. Si Aita yang melihat itu, ia pun mengatakan dia adalah seorang monster. Dan di panel yang selanjutnya diperlihatkan Aita yang sudah sekarat, dan hantu kecil yang melihat hal itu, ia berkata tidak ada yang spesial dari orang ini. Meskipun dia adalah adventure yang sudah mencapai lantai 20, dia tidaklah lemah sebelumnya. Tetapi karena dia tidak pernah menemui lawan yang begitu tangguh yang menjadi rivalnya, dia menjadi malas-malasan dan kemampuannya itu pun menjadi menurun. Dan kemudian Kang Taisan mengatakan, jadi apakah sekarang kau akan menjawabnya? Namun di sisa-sisa napas terakhirnya, si Aita ini mengatakan, apa kau akan membiarkanku hidup jika aku menjawab pertanyaanmu itu? Dengan ekspresi yang datar, Kang Taisan mengatakan, tidak, aku akan tetap membunuhmu. Si Aita ini pun menimpali, jadi aku tidak punya alasan yang kuat untuk menjawabnya. Tetapi jika itu kasusnya, tahukah kamu sejauh apa upaya yang bisa kita lakukan kepada makhluk transendental yang ada di tempat ini? Namun seketika, entah apa alasannya, tiba-tiba si Aita ini menjadi sangat gelisah dan ia berlutut memohon ampun di hadapan Kang Taisan sembari ia berkata, tidak, bukan itu alasannya. Aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Jadi tolong, biarkanlah aku hidup. Namun di sini Kang Taisan yang melihat perilaku dari si Aita itu berkata dalam hatinya, apakah dia harus begitu takut akan hal itu? Dan kemudian Kang Taisan pun mempertanyakan kepada Aita bahwa berapa banyak anggota dari grupmu itu. Namun nampaknya di sini Aita juga tidak mengetahui banyak tentang The Guide of Sins. Ia mengatakan, saya tidak tahu pasti, saya hanya diizinkan turun sampai ke lantai 20. Ada lebih banyak orang yang menuruni labirin sejak saya bergabung dengan The Guide of Sins, dan saya tidak pernah turun ke lantai yang di atas lantai 20. Tapi mungkin jika aku memperkirakannya, ada ratusan orang yang bergabung dalam organisasi ini, karena kebanyakan adventure yang pergi ke tempat ini diterima untuk bergabung. Kang Taisan yang mendengarkan jawaban dari Aita itu hanya dapat berkata dalam hati, tampaknya ada sedikit orang seperti saya dan juga Shadow. Dan kemudian Kang Taisan pun lanjut bertanya kepada si Aita ini. Ia menanyakan bahwa kamu bilang lantai yang boleh kita tuju itu terbatas kan? Bagaimana? Dan siapa yang memutuskan hal itu? Sekarang saya sudah melanggar hukum. Apakah bajigur dari lantai yang lebih dalam akan datang untuk menemukan saya? Namun di sini Aita tertunduk sembari ia menjawab bahwa dalam organisasi setiap orang dibagi setiap 10 lantai. Seperti saya yang hanya lantai 20, ada yang di lantai 30 dan juga ada yang di lantai 40. Lantai 20 adalah tingkat 2, serta lantai 30 adalah tingkat 3 dan seterusnya. Dan setiap dari lantai itu memiliki peraturan mutlaknya sendiri. Semakin dalam lantai yang dituju oleh seorang adventure, semakin enggan mereka untuk naik kembali, karena mereka percaya hal itu akan menyebabkan martabat mereka hancur. Jadi kecuali mereka diperlukan, mereka tidak akan naik. Kang Taisan pun mengatakan, harga diri, bukankah itu konyol? Namun si hantu kecil menimpali, itu selalu terjadi sejak dulu. Mereka hanya berputar-putar pada beberapa orang yang kuat. Itu rapuh untuk disebut sebagai sebuah kelompok, tetapi mereka akan membunuh siapapun yang mengkhianati mereka. Namun di sini Aita langsung kembali memberikan tanggapan. Ia mengatakan bahwa saya tidak tahu pasti tentang eksekutif di lantai yang lebih dalam, tapi di tingkat kedua ini ada banyak petualang. Seberapa kuatnya kamu? Tak mungkin kamu mampu melawan mereka semua.
Namun di sini Kang Taisan mengatakan bahwa aku tidak peduli dengan semua hal itu. Sontak hal itu pun membuat Aita menjadi terkejut. Ia tidak mampu mengatakan sepatah kata lagi pun. Dan Aita yang melihat ekspresi yang penuh percaya diri dari wajah Kang Taisan, ia berkata dalam hatinya, kemampuan serta kepercayaannya yang membuatnya sampai ke tahap ini. Dia sama seperti diriku yang dulu. Aku selalu melakukan yang terbaik dan berjuang dengan sangat baik. Tetapi tingkat kesulitan dari labirin ini yang mengubah diriku sedikit demi sedikit. Dan sembari memikirkan hal itu, kini Aita pun meneteskan air mata. Dan ia pun melanjutkan bergumam dalam hatinya, jika saya telah menolak penawaran itu sebelumnya, apakah saya akan mati lebih terhormat dari ini? Kang Taisan yang melihat Aita seperti itu, ia langsung menyiapkan pedangnya untuk melancarkan sebuah serangan akhir kepada Aita sembari ia berkata, jadi sekarang ku ucapkan selamat tinggal. Dan Kang Taisan pun melancarkan serangan itu, slash, dan sontak seketika hal itu pun membuat nyawa dari si Aita ini melayang. Dan kini Kang Taisan sedikit terkejut melihat jendela notifikasi yang muncul di hadapannya. Ia berkata, apa ini? Dan diperlihatkan jendela notifikasi itu bertuliskan bahwa tingkat kekuatan spiritual Anda telah berkembang dan diaktifkan. Dan setelah itu keluarlah sebuah aura dari dalam tubuh si Aita yang dibunuh oleh Kang Taisan tadi. Dan aura itu pun merasuk ke dalam tubuh dari Kang Taisan. Seketika banyak jendela notifikasi yang muncul di hadapannya yang memberitahukannya bahwa strength Anda meningkat sebanyak 23 poin secara permanen, agility meningkat sebanyak 20 poin secara permanen, stamina meningkat 70 secara permanen, dan mana meningkat sebanyak 40 secara permanen. Dan juga intelligence meningkat 18 poin secara permanen, dan tingkat penguasaan skill dari strong attack naik menjadi 8%. Sontak Kang Taisan yang tidak menyangka-nyangka semua hal itu, ia cukup terkejut karena meningkatkan banyak penambahan status secara tiba-tiba. Dan ia berkata dalam hatinya, apa ini? Berapa jumlah peningkatan statku yang luar biasa ini? Kini panel berpindah memperlihatkan Kang Taisan yang memasuki ruangan virtual yang diciptakan oleh sistem yang berfungsi untuk menghubungkan para player yang berasal dari bumi. Dan sepertinya Kang Taisan mencoba mengobrol dengan Jun Hyuk bersama dengan Lee Taeyeon. Dan kemudian Kang Taisan menanyakan, jadi seberapa jauh kalian sudah menuruni labirin saat ini? Lee Taeyeon pun menjawab, Jun Hyuk dan aku sudah menyelesaikan lantai 3. Sekarang kami memasuki lantai 4. Tapi di sini kami bergerak sedikit demi sedikit. Dan terima kasih atas semua petunjuk yang telah kau berikan. Status kami saat ini meningkat, jadi kami tidak menghadapi masalah yang terlalu rumit. Namun di sini Kang Taisan menanyakan bagaimana keadaan dengan mode yang lain. Dan Jun Hyuk pun menjawab, nampaknya mereka yang berada di mode isi mengalami banyak kesulitan. Saya dapat mengatakan itu karena banyak sekali orang yang meninggal setelah pengembalian sebelumnya. Namun di sini Kang Taisan menanggapi bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap hal itu. Semua orang harus membiasakan dirinya dengan kematian mulai dari sekarang. Dan bagaimana dengan mode normal? Dan Jun Hyuk pun menimpali, tidak ada banyak perubahan di sana selain fakta bahwa mereka lebih berhati-hati. Saya berpikir demikian. Kemudian Kang Taisan kembali bertanya, bagaimana dengan mode hard? Dan di sini Geum Jung Geun pun mengatakan bahwa saya akan menyampaikan tentang hal itu. Dan di sini Geum pun mulai bercerita tentang situasi yang terjadi pada mode hard. Ia mengatakan, kebanyakan orang dalam mode hard bertahan dalam misi kembali ke bumi. Tapi penampilan Anda saat itu menjadi stimulus yang besar untuk kami para player mode hard. Semua orang melakukan banyak hal untuk menjadi lebih kuat. Mungkin kau akan mendapatkan banyak sekali perbedaan saat kita bertemu lagi. Dan Geum pun menyampaikan itu dengan sangat percaya diri sembari mengepalkan tangannya. Kang Taisan yang mendengarkan semua hal itu, ia hanya dapat berkata, ya, itu sangat baik. Ini adalah berita yang sangat bagus.
Namun di sini si Kang Jun ini kembali bertanya kepada si Kang Tae-san. Ia mengatakan bahwa benar Hyung, ada sesuatu yang perlu aku katakan kepadamu. Saat sampai di lantai 4, saya menemukan altar dari Dewa Baltasar, dan sontak mendengarkan hal itu, Kang Tae-san pun mengingat kembali kejadian yang terjadi setelah ia menemukan pilar itu. Namun di sini si Kang Jun melanjutkan perkataannya. Ia mengatakan, jadi saya memikirkannya secara seksama tentang apakah saya boleh menerima ujian dari Dewa Baltasar itu. Tapi saya ingin benar-benar mengikuti ujian itu dengan serius. Jadi bagaimana pendapatmu dengan itu, Hyung? Namun di sini Kang Tae-san menanggapi. Ia berkata bahwa saya yakin Lee Tae-yeon akan menolak meskipun dia menerima penawaran itu. Tapi kamu terlihat begitu antusias terhadapnya. Dan seketika Lee Tae-yeon pun mengangkat tangan sembari ia berkata, sebenarnya kali ini aku juga akan menerima ujian itu. Sontak hal itu pun membuat Kang Tae-san menjadi sedikit terkejut sembari ia berkata, jadi kau akan menerimanya? Dan di sini Lee Tae-yeon pun menimpali. Ia mengatakan bahwa seperti yang kau katakan sebelumnya, aku tidak bisa terus-menerus menjadi seorang pengecut. Saya akan menjadi lebih berani mulai dari sekarang. Mendengarkan semua hal itu, Kang Tae-san pun kini berpikir. Ia mengatakan dalam hatinya bahwa Lee Tae-yeon dan Kang Jun-hyuk telah banyak berubah. Khususnya kepada Lee Tae-yeon, dia berbeda dari kehidupan masa lalu. Apakah semua hal itu diakibatkan karena aku? Dan kini Kang Tae-san pun menjawab semua pertanyaan itu. Ia berkata, ujian yang kamu dan aku terima itu semua berbeda-beda, jadi saya tidak tahu akan seperti apa ujian yang akan kalian terima. Tapi kamu sudah mempertimbangkan hal itu dengan serius dan memikirkannya matang-matang sendiri. Jadi aku tidak akan menghentikan kalian. Cobalah lakukan itu dan jangan mati. Dan ayo kita kembali bertemu dalam keadaan yang hidup. Dan setelah itu mereka pun mengakhiri percakapan itu. Dan kini Kang Tae-san diperlihatkan yang menanyakan pendapat dari si hantu kecil. Ia berkata bahwa apa kau juga menerima ujian dari Baltasar? Apa yang kamu pikirkan tentang ini dibandingkan dengan ujian dari rakyat atas? Dan si hantu kecil pun menjawab, lebih mudah dari itu. Itu cukup mudah untuk dilakukan. Kang Tae-san yang mendengarkan pendapat dari si hantu kecil, dia pun kini mulai berpikir sembari berkata dalam hatinya, apakah ini baik-baik saja untuk mereka? Aku berharap agar mereka tidak mati. Dan setelah memikirkan semua hal itu, kini Kang Tae-san mencoba memeriksa benda-benda yang ada di dalam inventorinya. Yang pertama ia lihat adalah sebuah Gauntlet of Explosion. Gauntlet itu menambahkan stat attack sebanyak 18 poin dan memiliki sebuah fungsi rahasia yang hanya bisa digunakan sekali dalam sebulan. Dan di sini Mimin berpendapat bahwa sepertinya itu adalah gauntlet yang ia rebut dari Aita sebelumnya. Lanjut, dan setelah itu kini Kang Tae-san memeriksa stat windownya, dan di sini nampaknya banyak status dari Kang Tae-san yang meningkat cukup pesat, dan diperlihatkan jendela status dari Kang Tae-san kini sudah berada di level 30. Protective shieldnya kini berada di poin 97, sementara itu staminanya sebanyak 1300. Mananya kini sudah berada di angka 332, strength 462, intelligence 287, agility 395. Attack powernya bertambah sebanyak 65 poin serta defense powernya bertambah 54 poin, dan dia kini sedang berada dalam kondisi yang terbaik. Sembari itu Kang Tae-san pun mengatakan dalam hatinya, statusku meningkat secara perlahan setelah mengalahkan monster sampai sekarang. Tapi ini pertama kalinya saya mengalami perubahan yang sangat besar seperti yang saya lakukan sekarang. Dan kini diperlihatkan Kang Tae-san yang sedang mengecek status windownya, dan di sampingnya terlihat mayat dari si Aita itu. Dan kini lanjut, Kang Tae-san mengatakan dalam hatinya, apakah ini berfungsi dengan benar saat saya mengalahkan sesama adventure? Dan tiba-tiba si hantu kecil pun nongol sembari ia berkata, Tae-san, kini kamu sudah membunuh Rebefas. Meskipun dia berada di tingkat yang paling rendah, tetapi dia masih saja seorang anggota dari The Guild of Sin. Saya yakin
Teman-temannya pun akan mulai bergerak saat ini. Namun dengan wajah yang percaya diri, Kang Tyson mengatakan, itu semua tidaklah penting. Mereka bisa datang kapan saja. Dan kini scene pun berganti di sebuah lantai yang lebih jauh di dalam labirin. Diperlihatkan sebuah ruangan yang menjadi ruang rapat dari The Gate of Sins. Dan di sana ada seorang pria yang duduk dan ia mengenakan sebuah jubah. Dan ada seorang lagi yang berdiri yang menghadap kepadanya. Dan orang itu juga menggunakan sebuah jubah yang sama. Dan salah satu dari mereka pun mengatakan, saya dengar ada sedikit masalah di tingkat 2. Ada petualang baru yang membunuh seseorang anggota kita di sana. Namun si pria berjubah yang duduk tadi di sana mengacungkan jari telunjuknya yang dibungkus dengan sihir api. Ia mengatakan bahwa, apakah kau mengatakan bahwa petualang di pertengahan lantai 10 mengalahkan pemain tingkat 2? Bakat yang sangat mengganggu. Tapi dia memilih menjadi musuh kita, alih-alih menjadi anggota dari grup kita. Dasar sekumpulan sampah. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Dan diperlihatkan wajah dari orang yang duduk di sana tadi. Ia memiliki rambut yang dipenuhi oleh api. Dan serta ia menghembuskan napas yang mengeluarkan api juga. Dan masih misterius siapa sebenarnya orang ini. Yang jelasnya dia adalah salah satu anggota dari The Gate of Sins. Lanjut, orang itu pun melanjutkan perkataannya. Ia mengatakan, sebarkan pencarian secepatnya. Biarkan orang lain yang berada di tingkat 2 yang membunuhnya. Sembari itu ia menghembuskan napasnya yang mengeluarkan api menuju ke sebuah kertas. Dan terbuatlah sebuah catatan dari api yang dihembuskan tadi, tertuang di atas sebuah lembaran putih. Dan kemudian orang itu pun melanjutkan perkataannya. Jadi sekarang apakah kita akan membahas tentang strategi untuk menaklukkan lantai 74? Dan setelah itu kini kita dibawa kembali ke lantai 20. Adventure tingkat 2 dari The Gate of Sins. Diperlihatkan banyak orang yang berjubah di sana. Dan salah satu dari mereka mengatakan, apakah Rebevas mati? Namun nampaknya teman yang ada di sana mengatakan, apa kau serius tentang hal itu? Bukankah dia orang yang cukup kuat? Apakah dia lengah saat bertarung? Dan kini diperlihatkan salah satu dari anggota itu yang mengepalkan tinjunya. Diperlihatkan orang ini berkepala botak. Kita panggil saja Pak Botak. Si Pak Botak ini mengatakan bahwa apakah Anda hanya melihat dan tidak melakukan apapun? Kita harus menunjukkan apa yang kita punya. Sembari itu si Pak Botak ini pun memperlihatkan sebuah selebaran yang dikirim oleh eksekutifnya. Ia berkata, eksekutif langsung mengeluarkan perintah untuk mencari orang itu. Dan jika kita berhasil membunuh si bajigur itu, kita bisa naik ke tingkat 3. Dan diperlihatkan salah satu orang yang berambut biru di sana mendorong temannya sembari ia berkata, eksekutif, jika itu kasusnya maka saya akan menanganinya. Namun temannya yang di sampingnya menimpali, apa maksudmu? Akulah yang akan membunuh si bajigur itu. Namun kini diperlihatkan salah seorang anggota yang di sana yang nampaknya pria yang berumur parubaya. Sembari mengambil sesuatu dari kantongnya, ia berkata, saya tidak akan menunjukkan niat untuk menyerah. Lalu mari kita menentukannya dengan metode yang selalu kita gunakan. Dan ia pun mengeluarkan sebuah dadu yang berbentuk persegi dan memiliki banyak nomor-nomor di sana. Dan sembari melemparkan dadu itu, si pria itu mengatakan bahwa yang mendapatkan nomor tertinggi pada dadunya akan mendapatkan prioritas utama. Semua orang setuju dengan itu, bukan? Dan di sini diperlihatkan mereka semua bergantian untuk melemparkan dadu-dadu itu. Dan beberapa saat kemudian pemenang dari undian itu sudah ditentukan. Dia adalah pria yang memiliki sorot mata tajam yang bergigi seperti ikan hiu dan mempunyai rambut putih. Ia bernama Aldoata. Dan kini scene pun berpindah kembali memperlihatkan apa yang dilakukan oleh Kang Tyson. Ia kini masih berada di lantai 13 dan mencoba mengalahkan swarm of zombie sebanyak mungkin. Dan setelah itu ia mengatakan kepada si hantu kecil, dengan ini lantai 13-nya dapat kita selesaikan. Namun di sini si hantu kecil yang melihat hal itu, ia hanya berkata,
Aku tak percaya kau berhasil mengalahkan monster yang seharusnya dikalahkan menggunakan perangkap. Namun di sini kau mengalahkannya dengan serangan-seranganmu itu. Kini kamu sudah menjadi sangat kuat. Dan setelah itu muncul aura yang menakutkan dari bawah tangga yang menuju ke lantai selanjutnya. Sontak hal itu pun membuat si hantu kecil dan Kang Tesan menjadi cukup terkejut. Dan tidak lama setelah itu terpancarlah sebuah sinar. Dan setelah sinarnya itu mulai menghilang, diperlihatkanlah si Aldo Ata yang sudah ada di sana. Ia adalah seorang peringkat 2 dari The Guide of Sin. Dan setelah ia melihat Kang Tesan dan si hantu kecil, Aldo Ata pun langsung mengatakan, "Jadi kau si bajigur yang mengalahkan Rebefas." Namun dengan santai Kang Tesan hanya menanggapi, "Jadi apa yang akan kau lakukan jika itu kebenarannya?" Si Aldo pun langsung menimpali, "Tentu saja aku akan membunuhmu." Dan ia pun berkata dalam hatinya, meskipun dia sangat kuat, dia hanyalah seorang pria yang berada di lantai 13. Aku bisa mengalahkannya dengan mudah, kemudian aku bisa naik ke tingkat 3. Tapi nampaknya apa yang diharapkan itu jauh dari kenyataannya. Karena kini Tesan langsung melayangkan sebuah tinjuan yang tepat menghantam wajah si Aldo. Ia pun terhempas jauh ke belakang dan menghantam dinding di sana sehingga membuat dinding itu menjadi retak. Namun si Aldo ini tidak menyerah sampai di situ saja. Ia langsung bangkit. Kang Tesan yang melihat hal itu, ia berkata, "Apa yang salah dengan dia?" Namun si hantu kecil menimpali, "Aku ingat ada satu orang yang sangat bising. Dia tidaklah kuat." Dan di sini diperlihatkan si Aldo itu yang kini sudah tepar. Nampaknya si Aldo ini hanyalah omong besar, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dan kemudian Kang Tesan pun mengatakan, "Jadi apakah dia orang yang berasal dari The Guide of Sins?" Nampaknya mereka bergerak sangat cepat seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi dia terlihat lebih bodoh dan lebih lemah daripada Rebefas. Sembari itu diperlihatkan Aldo yang kini mencoba bangkit kembali. Tetapi dia memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Sembari itu ia berkata dalam hatinya, "Apa yang terjadi? Aku pasti bisa mengalahkannya." Tetapi apakah dia menggunakan sebuah cara yang licik? Dan seketika kini si Aldo itu pun bertransformasi menjadi seekor serigala yang cukup besar. Dan ia berkata, "Beraninya si bajigur itu melakukan ini padaku." Dan melihat hal itu, Kang Tesan di sini cukup terkejut sembari ia mengatakan, "Jadi apakah itu mungkin manusia bisa berubah menjadi seekor binatang?" Dan sembari itu kini si Aldo pun mencoba melancarkan sebuah serangan menuju ke arah Kang Tesan. Sembari ia berkata, "Aku mengakui kekuatanmu, tapi itu akan menjadi yang terakhir untukmu." Dan di sini Kang Tesan sudah menyiapkan sebuah serangan. Ia mengumpulkan banyak energi yang dipusatkan di tangan kanannya. Sembari memejamkan mata, ia berkata, "Kamu mempunyai semangat yang baik, tapi nampaknya kau itu terlalu lambat." Dan seketika Kang Tesan pun melancarkan tinjunya itu tepat menuju ke arah si Aldo. Dan serangan itu langsung memutuskan tangan kanan dari si Aldo ini. Si Aldo yang menerima serangan itu hanya dapat berteriak dan mengerang kesakitan. Dan kini diperlihatkan si Aldo ini yang sudah kalah dan terkapar di lantai akibat dipukuli oleh Kang Tesan. Sembari itu Kang Tesan berjalan maju melewati si Aldo dan ia berkata, "Jangan menghalangi jalanku." Dan setelah itu jendela notifikasi pun muncul di hadapan Kang Tesan yang bertuliskan bahwa peningkatan spiritual Anda kini sudah diaktifkan. Dan kini scene pun berpindah ke tempat di mana para teman-teman Aldo itu berkumpul. Mereka semua melihat batu kristal yang ada di depannya kini sudah mengeluarkan asap. Sontak hal itu pun membuat kawan-kawannya di sana menjadi terkejut, karena hal itu menandakan bahwa nyawa dari si Aldo manusia serigala kini sudah menghilang. Dan beberapa orang di sana mengatakan, "Apakah ini benar? Aldo sudah mati?" Apa? Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Bagaimanakah kisah kelanjutannya? Tetap pantau channel ini terus untuk mendapatkan update-update dan cerita-cerita menarik lainnya. Jadi sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam KO Nime.